Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ratana Sandi. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pertama-tama kita harus kenal hukum itu apa sih? Hukum merupakan sebuah peraturan-peraturan dalam masyarakat yang sifatnya itu memaksa, mengatur, dan mengikat. Dan bagi yang melanggarnya itu harus diberikan sanksi. Kemudian uh, hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Indonesia merupakan negara hukum. Oke. Dan kita masuk ke fungsi. Jadi fungsi peraturan ini itu yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, yang kedua sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan yang ketiga sebagai penggerak pembangunan. Di samping itu pasti hukum itu punya tujuan kan, kenapa harus ada hukum. Jadi yang pertama itu ada segi reguler, yaitu adalah mendatangkan sebuah kedamaian dalam masyarakat. Kemudian ada segi keadilan, yaitu mewujudkan keadilan. Dan yang terakhir itu segi memanusiakan manusia, yaitu memperlakukan manusia sebagaimana layaknya seorang manusia. Dan hukum ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Jadi yang ini terbagi menjadi 4 lagi. Ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum hukum kebiasaan atau adat istiadat. Jadi hukum yang sudah ditetapkan oleh daerah tersebut secara turun-menurun. Contohnya kayak misalkan di Aceh perempuannya itu harus menggunakan hijab. Dan kita lanjut yang ketiga, itu ada hukum traktat, yaitu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara yang dalam untuk sebuah perjanjian antar negara. Dan yang terakhir ada hukum jurisprudensi, itu hukum yang berasal atas dasar keputusan hakim. Oke. Dan kita lanjut yang kedua, itu ada hukum berdasarkan tempat berlakunya. Hukum yang berdasarkan tempat berlakunya itu dibagi menjadi 4 lagi. Ada hukum nasional, itu adalah hukum yang berasal dari wilayah tersebut. Kemudian ada hukum internasional. Hukum ini merupakan sebuah hukum yang terjadi atau yang terjadi di wilayah internasional. Dan kemudian ada hukum gereja, itu hukum yang ditetapkan oleh gereja untuk para umat-umatnya. Terus ada hukum asing. Hukum asing itu hukum yang berlaku di wilayah lain. Kemudian yang ketiga ada hukum berdasarkan bentuknya. Jadi ada yang bentuknya hukum tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi hukum yang tertulis itu adalah hukum yang sudah tercantum, dituliskan atau dibukukan secara sistematis, tertata, dan lengkap. Nah, itu contohnya adalah Undang-Undang Dasar atau Perpu ya. Terus yang kedua ada hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu jadi hukum yang sudah ada atau yang ditetapkan secara turun-menurun dan berkembang seiring berjalannya waktu atau tidak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya kayak tadi hukum adat istiadat, seperti itu. Kemudian yang keempat ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Waktu berlakunya itu jadi dibagi menjadi 2, ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum atau yang positif itu merupakan sebuah peraturan yang terjadi di masa itu juga dan yang sedang dilaksanakan di masa itu. Kemudian ada ius constituendum atau negatif. Jadi itu merupakan sebuah hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya kayak RUU atau rancangan undang-undang. Kemudian yang selanjutnya ada hukum
ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Jadi ada hukum material dan hukum formal. Hukum material itu adalah hukum yang secara umum terus menjelaskan tentang bagaimana yang benar atau mana yang tidak yang harus dilakukan. Maksudnya mana yang benar atau mana yang tidak yang kita harus lakukan. Terus ada yang formal, yaitu adalah hukum yang menjelaskan tentang cara mempertahankan dan melaksanakan dari hukum material tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada hukum cara sifat. Berdasarkan sifatnya. Hukum yang berdasarkan sifatnya itu ada dua. Jadi ada hukum mengatur, ada yang memaksa, ada yang mengatur. Jadi yang mengatur itu adalah sebuah hukum yang memaksa itu adalah hukum yang berlaku untuk semuanya dan itu bersifat mutlak untuk semua warga, itu harus secara paksa harus dilaksanakan. Kemudian ada hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur itu adalah hukum yang dapat dikesampingkan jika ada pihak atau golongan yang sudah terlibat dan mereka itu udah punya peraturannya sendiri. Kemudian ada hukum berdasarkan wujudnya. Jadi ada hukum objek dan subjektif. Hukum objektif itu adalah hukum yang melibatkan dua orang atau lebih itu secara umum, atau kayak istilahnya pidana. Ya, pidana itu kayak secara publik lah. Dan kemudian yang kedua ada hukum tadi subjektif. Nah, subjektif itu dia sifatnya lebih sempit, alias maksudnya lebih ke privat ya, melibatkan individu dengan individu yang lainnya, tidak melibatkan banyak orang. Dan kemudian terakhir ada berdasarkan isinya, hukum berdasarkan isinya. Terbagi menjadi dua, ada hukum publik dan hukum privat atau sipil. Hukum publik ini merupakan sebuah peraturan yang mengatur secara umum hubungan antara negara dengan individu. Kemudian dibagi menjadi 4 lagi hukum publik itu. Jadi ada hukum pidana, yaitu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Contohnya seperti tindakan kriminal, korupsi, dan lain-lain. Terus ada hukum tata negara. Peraturan tata usaha, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara. Terus ada hukum tata usaha negara, yaitu adalah hukum administratif yang mengatur sebuah tugas kewajiban dari sebuah pejabat negara. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada hukum internasional. Hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur secara lingkup internasional atau perjanjian antar negara gitu. Dia memiliki hukumnya masing-masing. Dan yang terakhir dari yang klasifikasi berdasarkan isinya adalah hukum privat atau sipil, yaitu adalah hukum yang mengatur antara individu dengan individu yang lainnya. Terbagi menjadi ada dua itu. Yang pertama ada hukum perdata. Itu adalah hukum yang mengatur tentang secara privat yang hanya melibatkan sedikit orang atau yang sifatnya lebih khusus. Nah, contohnya itu ada misalnya tentang hak asuh anak, perceraian, warisan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah hukum perniagaan, yaitu adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam suatu perdagangan. Oke, jadi itu saja penjelasan saya tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih.